Nah guys, kembali lagi di channel ini. Dan kali ini kita akan kembali lagi membahas Google Pixel, yaitu Google Pixel 3a yang udah aku dapatkan selama beberapa minggu yang lalu di grup jual beli Magelang. Untuk harga pasarnya sendiri, HP ini berkisar di angka 1,5 sampai dengan 2 juta. Itu tergantung dari kondisi HP-nya masih bagus atau enggak. Yang berminat dengan HP seperti ini, link pembelian udah aku taruh di deskripsi, kalian langsung bisa cek aja. Dan kita menuju ke pembahasan dari HP ini, masih layak atau tidak untuk tahun 2023. Nah, kita mulai dari bagian desainnya terlebih dahulu. Kalau kita ngomongin desain dari Google Pixel, biasanya itu kelihatan cukup simpel dan minimalis, termasuk Google Pixel 3a sendiri. HP ini di bagian belakang hanya menggunakan satu warna dengan dua aksen, yaitu glossy dan matte. Untuk tombol powernya ini warnanya beda sendiri, jadi kelihatan cukup manis. Untuk material dari HP ini terbuat dari plastik alias polikarbonat, ukurannya cukup kecil dan ringan juga. Sehingga kalau kita pegang dengan satu tangan, HP ini kerasa cukup nyaman, apalagi HP ini juga tidak terlalu licin. Untuk interface dari HP ini, di sebelah kanan ada tombol power serta volume, di bagian atas ada lubang jack, di bagian bawah ada lubang charger serta speaker, di bagian belakang ada sidik jari dan kamera. Untuk bagian depannya terdapat layar yang ukurannya itu 5,6 inci dengan kamera depan serta speaker yang ada di bagian atasnya. Kalau untuk layarnya sendiri, dia itu menggunakan panel OLED memiliki resolusi 1080 x 2220 pixel. Perlindungannya itu dia pakai Asahi Dragontail Glass. Lalu untuk kualitas layarnya gimana? Menurut aku sih ini udah bagus banget. Apalagi kalau kita melihat harganya yang cuma 1 jutaan. Apalagi dia itu pakai panel OLED yang jarang banget kita temukan di HP-HP murah. Ini untuk kualitas layarnya sih menurut aku udah oke. Secara warna ini bisa dikatakan cukup bagus, nggak terlalu gonjreng, nggak terlalu pucat juga. Ini tajam, apalagi kan ini ukuran layarnya kecil dan resolusinya juga udah cukup tinggi. Kemudian untuk dilihat di bawah terik matahari ini masih kelihatan ya, meskipun nggak jelas-jelas banget. View angle-nya ini juga bagus. Kalau kita lihat dari samping, kanan, kiri, atas, bawah, ini masih kelihatan cukup jelas ya. Intinya layarnya sih oke. Apalagi untuk responsivitasnya ini bagus banget. Ini juga didukung dengan UI-nya yang ringan, jadi layarnya itu kerasa sangat satset kalau kita geser. Untuk UI-nya sendiri dia menggunakan Android murni yang sekarang posisinya berada di Android 12. Untuk UI dari HP ini selain ringan, ini juga simple. Kontrol penggunaannya ini juga cukup mudah sehingga nyaman kalau kita gunakan. Dan hal ini juga didukung oleh speknya yang bisa dikatakan masih layak untuk tahun ini atau tahun 2023, yaitu dia pakai Snapdragon 670 dan RAM-nya ini udah cukup gede, yaitu 4 GB. Yang sekedar untuk kebutuhan ringan kayak scroll di sosmed, chat, atau yang lainnya ini udah lebih dari cukup. Tapi kalau untuk kebutuhan berat ini udah agak keteteran karena dia tidak menggunakan chipset mantan flagship atau chipset flagship. Tapi kalau kita paksa untuk ngegame sebenarnya ini bisa, kayak eFootball atau PUBG di settingan rendah ini masih bisa banget. Tapi kalau mau ngegame pakai HP ini menurut aku jangan lama-lama, soalnya baterai dari HP ini cukup kecil, hanya 3000 mAh. Jadi kalau kita pakai buat ngegame ini tentu saja kurang awet. Tapi kalau untuk kebutuhan ringan ini bisa dikatakan cukup awet juga, SOT-nya sampai dengan 6 jam dengan catatan tadi penggunaan yang ringan aja. Lalu untuk ngecasnya gimana? Ini cepat atau enggak? Untuk pengecasan dari HP ini support sampai dengan 18 watt dengan charger power delivery. Dari 0 sampai 100% kira-kira butuh waktu sekitar 1 jam 30 menit sampai dengan 2 jam kurang seperempat. Ya, ini bisa dikatakan nggak terlalu cepat ataupun nggak terlalu lambat. Nah, kita beralih ke bagian yang paling favorit dari sebuah Pixel, yaitu kameranya. Kalau kita lihat secara spesifikasi, emang ini kelihatan biasa aja. Cuma ada sebiji kamera di depan dan belakang dengan resolusi masing-masing 12+8 megapiksel. Tapi meskipun speknya biasa aja, untuk hasil dari fotonya itu bagus pol dan sangat memuaskan. Nggak perlu kita edit sana sini, hasil fotonya itu udah bagus buat kita upload di sosial media ataupun dipamerin di platform lainnya. Dan fotonya itu juga bagus di berbagai macam kondisi, baik siang ataupun malam, baik kamera depan ataupun kamera belakangnya. Untuk sampel lain dari fotonya adalah sebagai berikut ini.
Sedangkan untuk hasil videonya kalau kita lihat emang gak sebagus dari hasil fotonya. Tapi menurut aku secara kualitas ini lebih baik daripada HP 1 jutaan zaman sekarang. Monggo kalian nilai aja hasil video dari HP ini. Zam, motret pakai HP apa? Pixel 3. Pixel 3. Menurut kamu udah puas atau belum untuk foto-foto? Puas, tapi Puas. setelah melihat foto dari Pixel 4 saya merasa insecure. Lalu bagaimana experience Anda saat menggunakan Pixel 3 ini di tahun 2022? Masih sangat-sangat mumpuni. Sangat mumpuni. Kelemahan utamanya di bagian apa, Mas? Baterai karena termanusia. Oh, itu. Ya, dengar-dengar Anda menggunakan Pixel apa yang Anda gunakan? Mana Mas HP-nya? Nah, puas atau enggak pakai itu? Mantap. Kelemahannya itu apa, Mas? IMEI keblokir. Lalu gimana yang Anda lakukan saat IMEI-nya keblokir? Smart friend only. Jadi sekarang pakai smart friend. Ya udah Mas, makasih. Nah, ini rekam pakai Sony Xperia X3. Bagus atau enggak hasil kameranya? Kalau dibilang bagus sih bagus, karena sebuah ini tuh menggunakan konsep Einstein relatif gitu. Apa tuh, Ya, Bang? jawabannya teknik sekali ya, Mas. Ya. Ya, sesuai jurusannya teknik mesin S1. Karena kalau misalnya dibandingkan dengan HP saya ya bagusan ini. Oh, HP Anda apa, Mas? Hah? HP Anda apa? Kamu jangan ngejek gitu dong. Oh iya dok, Mas. Makasih. Oke, jadi kali ini kita lagi hiking di Gunung Andong. Kemudian untuk hal lain yang mungkin kalian perlu ketahui tentang HP ini. Nah, Google Pixel 3a itu udah support NFC, ini bagus banget untuk HP dengan harga 1 jutaan. Untuk penyimpanannya di sini hanya tersedia 64 GB. Ini tidak bisa diekspansi menggunakan micro SD. Kemudian untuk speaker dari HP ini udah stereo yang mana kualitasnya menurut aku bagus banget untuk harga yang kita keluarkan. Untuk sampel dari speakernya monggo kalian nilai aja sendiri. Dan terakhir untuk kesimpulan, apakah HP ini masih layak untuk kita pakai di tahun 2023? Jika kalian mendapatkan HP ini dalam kondisi yang bagus baik secara fungsi, kondisi, ataupun IMEI-nya aman, menurut aku HP ini masih layak kita pakai. Kita lihat aja dari bagian build quality HP ini oke, layarnya ini bagus, dia pakai panel OLED dengan responsivitas yang bagus, kemudian kualitasnya juga oke, spesifikasinya bagus, dia menggunakan UI yang mudah yaitu Android murni yang sekarang di Android 12. Performanya masih ngangkat untuk kebutuhan ringan sampai dengan menengah karena dia pakai Snapdragon 670 dengan RAM 4 GB. Baterainya ini juga awet dibandingkan Pixel 3 biasa dengan SOT penggunaan ringan sekitar 6 jam. Kemudian untuk fitur NFC ada, speakernya juga udah stereo, dan yang paling bagus dari HP ini adalah kamera. Kamera dari HP ini sangat luar biasa untuk HP dengan harga 1 jutaan. Ini tentu saja melebihi harganya, dan bisa aku katakan ini setara HP dengan harga 3 sampai dengan 5 juta untuk hasil fotonya. Tapi untuk hasil videonya agak kurang, apalagi untuk kamera depannya. Tapi pada intinya jika kalian mendapatkan HP ini dalam kondisi yang bagus, menurut aku HP ini sangat worth it untuk kalian beli. Dan videonya mungkin sekian dari aku. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.